Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dari perwakilan kelompok saya membuka presentasi pada hari ini dengan judul proyek kami yaitu pengembangan software mengelola produktivitas dengan konsep pemrograman berbasis objek. Sebelum memulai, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Abdurrahman Hizib, yang kedua ada Galih Bagus Sardianto, yang ketiga ada Raihan Syafitra Fikri, dan yang terakhir saya sendiri, Fania Yunofedita. Selanjutnya, latar belakang. Dalam era digital yang serba cepat, memanajemen waktu dan tugas menjadi tantangan bagi banyak individu dan tim. Banyak orang merasa kesulitan untuk mengatur aktivitas sehari-hari, menetapkan prioritas, dan melacak progres pekerjaan mereka. Kondisi ini seringkali menyebabkan penurunan produktivitas dan juga efisiensi kerja. Z hadir sebagai solusi terpadu. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna mengelola waktu dan juga tugas lebih mudah, efisien, dan juga aman melalui fitur-fitur yang dirancang khusus untuk kebutuhan modern. Deskripsi sistemnya, Z adalah aplikasi web yang dirancang untuk membantu pengguna meningkatkan produktivitas dengan berbagai fitur, pengelolaan waktu, dan juga tugas. Pengguna dapat membuat dan mengelola to-do list, agenda, jadwal, catatan, dan mengatur kategori untuk menjaga segala aktivitas tetap terorganisir. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur autentikasi dan verifikasi yang aman melalui pengiriman email untuk memastikan keamanan data pengguna. Dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, Z memberikan solusi menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mencapai tujuan mereka dengan lebih terstruktur. Baik, di sini saya akan jelaskan kelas diagramnya. Yang pertama ada interface out, yang ada 4 metode. Yang pertama ada metode sign up, metode login, dan metode logout, dan metode update profile. Nah, out ini akan menurunkan ke user, dan user ini memiliki atribut dan metode. Untuk yang pertama, atributnya itu ada user ID, name, username, email, profile image, password, create it, update it. Dan ada metode sign up, login, get by ID, update profile, change password, get current session, handle request verify email, handle verify email, handle request reset password email, handle reset password, dan terakhir upload profile picture. Nah, kembali lagi ke user, itu akan membutuhkan mail notification yang ada atribut 5. Yang pertama itu email server, email port, sender email, sender password, dan sender name. Dan membutuhkan metode send notification. Nah, send notification ini akan menurunkan ada dua, yaitu reset password notification dan activate notification, dan memiliki metode yang sama yaitu send notification. Nah, send notification ini akan di polymers dan menggunakan metode overriding. Terus mail notification ini membutuhkan mail builder yang berisi reset password dan verify email. Kembali lagi ke user akan menurunkan post abstract user entity model. User entity model ini memiliki metode create, get all, get by ID, get by kategori, update, dan terakhir delete. Dan user entity model ini menurunkan ada 5, yaitu to-dos, schedule, notes, kategori, dan agenda. Nah, terus to-dos, schedule, notes, dan agenda ini memiliki kategori. Kategori ini menggunakan relasi one to many. Selanjutnya, untuk test stacknya sendiri, pertama menggunakan MongoDB sebagai database-nya, yang kedua Python Fast API untuk backend-nya, dan yang terakhir front-end-nya menggunakan Next.js.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai backend-nya. Untuk project structure-nya, yang pertama di sini terdapat routes. Routes ini adalah sebagai endpoint-nya. Kemudian terdapat middleware sebagai perantara. Di sini untuk mengamankan beberapa routes yang memerlukan autentikasi. Oke, pertama kita akan masuk ke authentication. Masuk ke kelas interface out yang terdapat metode sign up, login, logout, dan juga update profile. Kemudian interface out ini diturunkan menjadi user out service. Di sini terdapat atribut user ID, name, username, email, profile image, password, created ad, updated ad, dan juga collection. Collectionnya di sini collection users. Nah, kemudian di sini terdapat method implement method dari kelas interface out. Di kelas user out ini diimplementasikan seperti sign up-nya, get by ID, update profile, login, change password, dan di sini terdapat beberapa metode tambahan. Kemudian pada metode request verify email dan juga request reset password ini membutuhkan kelas mail interface. Mail notification. Nah, kemudian seperti pada diagram tadi, mail notification ini diturunkan menjadi reset password dan juga activation notification, yang dimana di sini melakukan method overriding untuk method send notification-nya. Nah, kemudian di sini di kelas mail notification ini memerlukan mail builder. Mail builder dipanggil dari mail templates. Nah, sekarang melanjutkan dari out tadi, kita masuk ke kelas user entity model yang merupakan sebuah kelas abstrak yang ada beberapa atributnya seperti user ID, name, kategori, create, add, dan update. Dan kelas ini juga memiliki abstrak method, yaitu beberapanya diantaranya create, get all, get by ID, get kategori, get by kategori, update, dan juga delete. Nah, sekarang masuk ke kelas kategori. Di kelas kategori ini itu merupakan pewarisan atau inherit dari kelas induk, yaitu kelas user entity model. Di sini kita menggunakan super, yaitu dengan memanggil beberapa atribut yang dimiliki oleh kelas user entity model. Terus ada beberapa atribut lain seperti description, icon, color, dan lain sebagainya. Itu merupakan atau gambaran dari data spesifik atau bisa disebut dengan konsep encapsulation. Terus di kelas ini juga mengimplementasikan kelas atau metode-metode yang diturunkan tadi dari kelas induk user entity model seperti create, get all, update, delete, dan sebagainya. Nah, terus untuk kelas to do interface ini juga merupakan kelas turunan atau inherit dari kelas user entity model. Di sini juga menggunakan super. Terus ada beberapa atribut yang menggambarkan konsep encapsulation dan juga mengimplementasikan beberapa metode yang ada di kelas induk user entity model. Untuk schedule, notes, dan agenda itu kurang lebih sama karena dia merupakan kelas turunan dari kelas user entity modelnya. Oke, baik. Kemudian semua kelas-kelas tadi akan dipanggil ke routes. Ini yang akan menjadikan kelas-kelas tadi sebagai API. Kemudian API ini dipanggil ke dalam front end. Sebagai contoh misalnya kita akan buka di out login. Dia akan memanggil misalnya di sini di route/out/login. Kemudian memberikan login data. Dan jika
sebagai responnya nanti akan diberikan token sesuai pada kelas, sesuai pada autentikasi di sini. Kita akan coba lihat login akan mengembalikan token yang akan ditangkap oleh front end di sini. Baik, di sini saya akan memberikan tampilan untuk Z itu. Di sini Z-nya sudah menggunakan domain atau di hosting dengan mengetik seperti ini, Z this ID. Kita klik aja Z ini. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, ada login, register, dan ada mode temanya. Ada dua mode temanya, yaitu gelap dan cerah. Nah, gambarnya pun ikut berubah. Terus kita akan lakukan register aja. Di sini ada register yang berisi name, email, username, password, confirm password, dan accept term condition. Saya akan mengisi dengan nama saya sendiri. Terus emailnya saya menggunakan email UNESA. Terus username bebas, bisa seperti ini. Password, confirm password lagi kita isi ulang, harus sama. Kita checklist juga, terus kita sign up. Nah, akun ada notif, akun upgrade successful, dan akan mengirim ke email. Nah, ketika seperti ini kita membutuhkan verify email dulu, kita buka dulu ke Gmail. Kita tunggu dulu, masih loading. Jika tidak ada, mungkin ada di spam ya. Ah, ini udah muncul. Kita klik dulu. Nah, untuk isi verify emailnya seperti ini. Ada nama username atau nama kita tadi yang udah kita input. Terus ada dua tombol, yaitu verify email ini seperti ini. Dan ketika email ini tidak bisa, kalian bisa mengopas atau copy paste secara manual dengan klik ini. Saya akan mencoba klik ini, langsung aja. Nah, ketika sudah masuk ke tadi isu yang klik, kita klik ini. Nah, akun aktif successful, ada notifnya. Terus kita login lagi dengan email dan password yang sudah kita register tadi. Nah, di sini ada notif login successful dan akan otomatis ke-direct ke dashboard selama 3 detik. Oke, untuk tampilannya pada dashboard seperti ini, ada to-do agenda dan ada to-do schedule. Dan untuk tampilan agenda dan schedule-nya ini memiliki waktu yang secara real time, yaitu kita tunjukkan pada waktunya. Nah, sudah sama dengan tampilan waktu kita di device ini atau di dunia. Terus ada 5 fitur, yaitu ada to do, agenda, schedule, notes, dan kategori. Yaitu pertama kita akan menambahkan kategori dulu. Kita isi SPBO UAS. Oke. Di sini bisa memilih warnanya juga. Kita coba, saya suka warna biru. Nah, akan berubah juga. Oke, langsung ke to do. Kita akan mencoba fitur to do ini. Kita coba SPBO 2025 UAS. Pilih kategori dulu, terus memilih tanggal, contohnya besok, terus jam 11.00. Oke, kita save change dan berhasil dibuat. Kita close. Nah, untuk to do ini memiliki 3 fitur, yaitu ada delete, edit, dan
preview detailnya. Terus ke agenda, kita coba lagi untuk mengisi agendanya. Dan untuk tampilan agenda ini bisa berdasarkan hari atau mingguan atau bulanan, ya. Oke, kita coba menambahkan. Kita isi lagi dengan UASPBO, testing Surabaya, isi kategori. Ini berakhir akan besok. Kita isi 10, 20, kita isi. Nih, oke. Nah, sudah berhasil dibuat juga. Kita close. Dan di sini sudah muncul. Kita cek pada hari ketiga. Nah, ini hari ketiga. Kita scroll. Nah, di sini jam 10, 20 hingga 10.30. Oke, kita lanjut ke schedule. Tampilannya hampir sama seperti agenda, cuma tidak ada bulanan, hanya hanya sampai mingguan saja. Kita tambahkan. Itu aja. Jika kita coba beda, isi kategori juga dari Jumat. Coba pukul 6.00 udah pas, ya. Kita coba lagi di 6 jam 10, lebih 10. Nah, sudah terbuat, ada notifnya. Kita cek lagi. Terus kita cek dari tabel mingguan jam 6 dan sudah muncul juga. Terus terakhir ada fitur notes, yaitu hanya seperti catatan biasa. Kita coba aja tambahkan. Saya isi nama saya. Dan jangan lupa memiliki kategorinya. Kita save. Dan berhasil dibuat. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Z adalah solusi ideal untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam mengelola waktu serta tugas. Dengan fitur-fitur seperti to-do list, agenda, jadwal, catatan, dan pengelompokan kategori, aplikasi ini membantu pengguna tetap terorganisir dalam aktivitas sehari-hari. Ditambah dengan sistem autentikasi berbasis email yang aman, Z menawarkan pengalaman yang terstruktur dan handal. Dirancang untuk menjawab tantangan modern, aplikasi ini mempermudah pengguna mencapai tujuan mereka secara efektif. Z menjadi alat pendukung yang relevan untuk bekerja lebih cerdas di era digital. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mewakili kelompok saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.